teman-teman semuanya. Sekarang kita akan masuk pada firman Tuhan. Mari kita siapkan diri kita untuk menerimanya dengan hati yang terbuka. Kepada Bang Abe, saya persilakan untuk memimpin kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebentar. Apakah suaraku jelas kedengaran? Ya, sudah terdengar, Bang. Oke. Ya, maaf tadi kayak suaranya kecil ya. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah pujian tadi menjadi doa kami agar Engkau menyelidiki hati kami dengan firman-Mu, sehingga ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, kami mau untuk Tuhan yang memperbaikinya, kami mau Tuhan yang memulihkannya, sehingga seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami suka terhadap kehendak Tuhan tersebut. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, Tuhan juga berkati setiap kami, agar kami memiliki hati yang terbuka terhadap kebenaran firman-Mu, bersedia diubahkan, dan juga Tuhan tolong setiap kami di tempat kami masing-masing dengan jaringan internet yang kami gunakan, device yang kami pakai, agar bisa menopang kami dalam ibadah dan juga jam pemberitaan firman, sehingga kami bisa menikmati secara melimpah apa yang menjadi berkat-Mu dan anugerah-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, ya selamat siang teman-teman sekalian. Saya akan share screen ya untuk renungan saya pada siang hari ini. Oke, sudah terlihat ya slide PPT saya? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan. Oh, oke, thank you. Ya, soalnya saya pernah ada pengalaman udah tampilkan slide PPT masih tetap nggak kelihatan. Jadi saya butuh ini juga ya. Siapa tahu mungkin di saat ini juga seperti itu. Oke, teman-teman, ya tema kita hari ini adalah exercise yourself toward godliness ya. Latihlah dirimu dalam beribadah, untuk beribadah. Nah, teman-teman, ada satu fakta yang menarik ya. Kalau kita sekarang ini kan masuk di dalam tahun kedua di masa pandemi pada pada hari ini ya. Dan teman-teman seperti sekarang kita melakukan persekutuan Jumat itu di rumah, teman-teman juga kuliah di rumah, kita diminta untuk tetap tinggal di rumah dengan melakukan aktivitas-aktivitas secara online. Nah, memang teman-teman berbicara tentang aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di rumah saja secara online, belajar online, ibadah pun online, bekerja pun online, belanja pun online. Ini membuat kita aktivitas fisiknya sangat terbatas sekali, ya. Sehingga tubuh yang berotot, berbentuk six pack seperti ini hanyalah impian karena dalam kenyataannya banyak orang yang ya perutnya ini ya bukan six pack tapi one pack ya, one pack of gelambir ya, sehingga mereka hanya bisa saling menatap satu sama lain di dalam tangisan dan mereka mungkin putus asa ya. Mau gimana lagi ya, aktivitas semua di rumah aja dilakukan dengan duduk dan kemudian ya karena butuh makan, makan juga, kadang-kadang mungkin stres, di mana sekarang juga memang banyak orang yang bergumul dengan kesehatan mental, bukan maksudnya kurang waras atau cacat mental, tetapi mentalnya ini mengalami kendala, sehingga ada orang-orang yang menyalurkannya untuk bisa mengalami relief atau kelepasan dari tekanan mentalnya itu, maka mereka makan. Sehingga ya sudah, ya jadi akhirnya banyak orang yang mengalami kenaikan berat badan di masa-masa pandemi ini. Meskipun demikian mungkin ada di antara mereka yang pengen diet. Nah, tapi menariknya ada siklus diet yang saya temukan ya, bahwa ini ya, ketika ada orang-orang yang merasa badannya kurang fit, perutnya itu one pack of gelambir, sepertinya sudah mulai gembior, akhirnya mereka berkata atau mungkin berkomitmen di dalam tekadnya ya, aduh gue harus diet. Nah, tapi dalam kenyataannya begitu pas di rumah ngelihat atau mungkin ngelihat di Grab atau di GoFood
atau Shopee Food. Waduh, ngelihat makanan, akhirnya pesen dan kemudian berkata, "Ah, dietnya kapan-kapan aja deh." Akhirnya dia makan, dan setelah makan, begitu selesai, "Waduh, gue harus diet." Nah, teman-teman, akhirnya ini yang terjadi ya, siklus diet seperti itulah yang terus-menerus kita alami ya. Ya semoga teman-teman tidak alami, tapi banyak orang mengalami ini. Sehingga akhirnya apa? Berat badannya tambah naik ya. Dan semakin berat badan naik, semakin rentan terhadap penyakit. Nah, inilah situasi yang kita hadapi. Nah, jadi teman-teman, kita tahu kalau kita tubuhnya ini kurang sehat, kurang fit, kebanyakan makan, gampang sakit, maka kita lebih mudah untuk tertular penyakit ya, salah satunya COVID. Ya, tetapi kita bersyukur sekarang sudah banyak orang yang divaksin, tetapi bukan berarti kemudian mereka kebal terhadap COVID. Tetapi ya teman-teman, kita tahu kalau kita kebanyakan makan, kita badannya akan tidak sehat, gampang sakit, gampang terkena penyakit. Kita tahu itu. Kita tahu. Dan mungkin teman-teman ya, kalian mungkin lebih tahu ada konsekuensi-konsekuensi yang lain juga yang akan dihadapi ketika kita overweight gitu. Nah, kita tahu itu. Nah, memang ada seorang ya, ini René Descartes atau René Descartes ya bacanya ya. Ya dia di satu sisi pemikir ya, filsuf juga, matematikawan juga, makanya ada diagram Kartesian ya. Nah, dia mengatakan kalimat yang terkenal ini ya, dalam bahasa Inggrisnya kira-kira begini, I think, therefore I am. Jadi mau dikatakan bahwa keberadaan seseorang itu ditentukan oleh pikirannya. Manusia itu dikatakan sebagai manusia ketika dia berpikir. Nah, artinya pikiran kita itulah yang akan menentukan dan menuntun kita dalam menjalani kehidupan. Nah, tetapi teman-teman, seperti saya sudah katakan di awal, secara pemikiran kita tahu kalau kita makan berlebihan, dan biasanya makanan-makanan yang enak itu eh, kolesterolnya tinggi, gulanya tinggi, penyebab asam urat yang tinggi juga. Nah, kita tahu itu. Tapi kenapa kita tetap lakukan? Kenapa kita tetap makan dan tidak jarang kita makan secara berlebihan? Dan banyak hal lagi teman-teman. Teman-teman tahu bahwa misalnya main game kebanyakan, teman-teman akan efeknya banyak kepada mata juga, kuota juga, kecuali kalau unlimited ya. Kemudian konsentrasi juga makin berkurang, susah konsentrasi untuk pelajaran, susah belajar. Tahu konsekuensi-konsekuensi negatifnya. Teman-teman yang mungkin ya punya akses untuk nonton situs porno, tahu pornografi itu salah. Tahu itu akan merusak diri teman-teman. Tahu membuat teman-teman kecanduan. Tahu itu akan membuat teman-teman melihat lawan jenis itu sebagai hanya objek seksual saja. Dan itu merendahkan mereka. Kamu tahu itu. Pertanyaannya, kenapa tetap lakukan? Kita tahu itu salah. Dan ada kalanya kita tahu ada hal yang benar. Misalnya apa? Belajar untuk perkuliahan itu baik, benar. Tapi kita susah sekali untuk melakukannya. Kenapa teman-teman? Padahal dikatakan I think therefore I am. Meskipun mungkin pemahamannya lebih dari yang saya jelaskan. Tapi seolah mengatakan bahwa kalau kita tahu, harusnya itu akan membuat kita membentuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Menjadikan kita sebagai manusia. Kenyataannya, yang kita tahu tidak membuat kita menjadi lebih baik. Kenapa? Nah, sudah disampaikan beberapa waktu sebelum Descartes tadi, Santo Agustinus dari Hippo mengatakan, you are what you love. Kamu adalah apa yang kamu cintai. Meskipun di beberapa tahun terakhir ada juga satu orang, James K. Smith, menuliskan buku yang judulnya sama, You Are What You Love. Artinya teman-teman, secara sederhana kita bisa lihat adalah ini bukan sekedar bicara tentang saya tahu itu salah. Tetapi pertanyaannya, apakah saya suka itu atau tidak? Saya sayang itu apa tidak? Saya mencintai itu apa tidak? Jadi meskipun kamu tahu itu benar, tapi kalau kamu bilang saya nggak suka, kamu nggak akan lakukan. Kamu tahu itu salah, tetapi kamu suka, kamu sayang, kamu senang, kamu lakukan. Banyak hal bukan? Dari sini kita bisa tahu bahwa kenapa ya, kok saya tetap lakukan hal-hal yang saya tahu itu salah. Tapi saya sepertinya tidak mau tinggalkan itu. Karena saya suka.
saya cinta, saya sayang. Demikian juga ketika ada orang yang tertarik dengan yang tidak seiman, ataupun tertarik dengan yang sejenis, ya jenis kelaminnya sama, itu tahu salah, tapi tetap tidak mau tinggalkan. Karena ini, you are what you love. Nah, teman-teman, artinya di sini teman-teman melalui bagian ini seorang penulis buku ya Philip Yancey mengatakan ya dalam satu bukunya Menemukan Tuhan di Tempat yang Tidak Terduga, dia mengatakan kita ini tidak cukup telanjang. Kenapa? Karena di dalam satu bab yang kalimatnya saya kutip ini tidak cukup telanjang. Jadi ada satu buku, mesti buku ini ya, satu bab di dalam buku ini mengatakan bagaimana ada orang-orang yang begitu memperhatikan tubuhnya, memperhatikan fisiknya, jasmaninya, sehingga salah satunya adalah mereka akan exercise, mereka akan latihan fisik ke gym untuk fitness. Dan teman-teman, kalau kalian ada yang pernah ke tempat fitness, entah memang fitness di dalamnya atau hanya datang sebentar, yang terjadi tempat fitness itu biasanya adalah tempat di mana dinding-dindingnya adalah bukan terbuat, mungkin ada yang terbuat atau yang dilapisi cermin. Kenapa? Dinding-dinding tersebut dilapisi atau terdiri dari cermin. Tujuannya adalah ketika orang-orang ini exercise, mereka fitness, mereka akan melihat bentuk tubuh mereka. Mereka melihat, oh ototnya masih kendor. Oh ini ternyata belum berbentuk ototnya. Oh tricepsnya masih kurang atau otot dada bawahnya belum, otot dada atasnya belum dan seterusnya. Perutnya belum six pack. Nah mereka bisa tahu ketika melihat di dinding yang adalah cermin-cermin itu. Mereka begitu memperhatikan latihan sedemikian keras supaya tubuh mereka terlihat baik, tubuh mereka terlihat menarik. Sehingga ini sebenarnya bisa dikatakan semacam antidot untuk orang-orang yang kelebihan berat badan sehingga memiliki penampilan yang kurang elok ya di masa-masa pandemi ini. Susah nyari baju yang pas, celananya sudah nggak muat lagi. Mereka butuh exercise, mereka butuh fitness. Tapi Philip Yancey mengatakan, banyak orang yang pergi ke tempat fitness itu. Mereka memperhatikan tubuh mereka agar tubuh mereka dilatih supaya begitu indah, begitu baik, begitu menarik. Tetapi Philip Yancey mengatakan, maaf, untuk itu kamu harus telanjang. Sehingga kalau teman-teman fitness biasanya memang pakaian orang-orangnya itu cukup minim. Nah tetapi Philip Yancey mengatakan, maaf, meskipun kamu memakai pakaian yang sangat minim supaya otot-ototmu itu bisa terlihat di cermin, tetapi kamu tidak cukup telanjang. Maksudnya apa? Jangan hanya menelanjangi jasmanimu saja. Lihat yang lebih dalam lagi. Kita seringkali teman-teman hanya memperhatikan yang kasat mata, yang fisik jasmania saja. Sehingga seolah-olah kebutuhan kita hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmania kita saja. Baik itu makan, minum, olahraga, baik itu juga main game, nonton, drakor, dan seterusnya. Saya tidak bilang itu salah. Tetapi tidak cukup hanya sampai di situ saja. Nah, seorang bernama Dallas Willard dalam bukunya Renovation of the Heart, saya kutip satu paragrafnya, dikatakan, accordingly, the greatest need you and I have, the greatest need of collective humanity is renovation of our heart. Jadi kebutuhan terbesar saudara dan saya, kebutuhan terbesar dari seluruh umat manusia adalah renovasi hati. That spiritual place within us from which outlook, choices, and actions come has been formed by a world away from God. Now it must be transformed. Tempat rohaniah di dalam diri kita yang darinya penampilan, pilihan, tindakan keluar darinya itu sudah dibentuk oleh dunia yang jauh dari Allah. Itu harus diubah. Nah, sehingga teman-teman dari sini itulah yang menjadi akar masalah kita. You are what you love. Apa yang kita cintai itu dibentuk oleh dunia yang jauh dari Allah.
Sehingga hati kita yang mencintai hal yang salah, membenci hal yang benar dan baik itu, karena dibentuk oleh dunia yang sudah jauh dari Allah dan ini harus ditransformasi. Sehingga nggak cukup kita hanya perhatikan hal-hal yang tampak kasat mata saja. Kita hanya memikirkan kebutuhan jasmania saja, kebutuhan emosional saja. Penting tapi nggak cukup. Itulah kenapa banyak orang udah main game, nonton drakor, nonton bokep, maaf ya, nonton film porno. Bukannya dapat kelegaan tapi malah apa? Ada feeling guilty, merasa useless, ketagihan, susah tidur, pikirannya terus-menerus tersita ke situ. Banyak hal yang baik yang dia tinggalkan, bahkan tidak tertarik untuk ibadah. Kalaupun ibadah mungkin juga ya karena terpaksa di masa-masa online seperti sekarang malah lebih jauh eh, besar kemungkinan untuk menolak untuk ajakan beribadah karena ya ada aja alasan entah gangguan sinyal dan segala macam meskipun memang kadang-kadang ada gangguan sinyal seperti yang tadi saya alami sebelum ikut ini. Tetapi teman-teman, permasalahannya adalah hati kita yang harus direnovasi. Nah, itulah yang kita akan renungkan di dalam 1 Timotius 4 ini. Memang saya tidak membahas full dari ayat 8 sampai 16 seperti yang diberikan oleh teman-teman pengurus, tapi saya akan lihat aja kita untuk lihat beberapa hal saja yang menjadi penekanan saya karena memang waktunya mungkin tidak cukup ya. Nah, saya mulai dari ayat 7 sampai 10. Saya bacakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ayat fokus saya ya dimulai dari ayat 7 dan 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, teman-teman, saya fokus kepada ayat yang ketujuh ketika dikatakan latihlah dirimu beribadah. Jadi ini ada semacam pengkontrasan ketika diminta untuk jauhilah uh, uh, tahayul dongeng nenek-nenek tua. Ini maksudnya bukan berarti kalau kita punya nenek cerita kita kemudian singkirkan mereka, tidak mau dengerin mereka. Tetapi maksudnya begini, itu adalah sebuah simpulan dari dongeng-dongeng yang tidak ada gunanya, hanya untuk menyenangkan pendengaran semata-mata, tetapi tidak ada efeknya apa-apa buat kehidupan. Karena memang banyak kali di sana itu yang namanya cerita-cerita itu kadang-kadang menyenangkan dan kadang-kadang bagus, tapi nggak benar. Misalnya seperti mitologi-mitologi itu keren-keren. Waktu saya SD, waktu itu saya ke salah satu mall di Jakarta, saya masuk ke bagian untuk yang toko bukunya, di situ ada seri mitologi Yunani sampai berjilid-jilid, tapi karena saya nggak punya uang, jadi apa? Setiap kali kalau ke sana, saya baca satu. Apalagi itu bukunya itu bergambar ya, jadi bagus. Ya bagaimana tentang penciptaan langit dan bumi, bagaimana Athena bisa lahir, itu muncul dari kepalanya Zeus dan seterusnya. Seru gitu buat saya, senang banget. Dan ketika ada family saya, ya ini udah makin besar saya waktu itu ketika saya sudah makin besar, terus kemudian family saya punya PlayStation, ada game God of War, waduh makin seneng saya. Keren banget ya karena apa yang saya suka ketika saya baca buku-buku mitologi Yunani itu ada realisasinya meskipun yaitu mengisahkan tentang pembantaian dewa-dewanya oleh seorang bernama Kratos yang mengalami kepahitan terhadap dewa. Seru, saya senang. Tapi pertanyaan apa gunanya buat saya? Apakah itu membuat saya makin rajin belajar? Apakah itu membuat saya makin berbakti pada orang tua? Gak ada hubungannya apa-apa. Hanya untuk membuat saya senang aja. Nah, makanya di dalam bagian ini Paulus mengatakan latihlah dirimu beribadah. Ini adalah perintah yang disampaikan kepada murid rohani atau anak rohani itu Timotius. Nah, kata latihlah di sini yang menarik adalah ternyata dalam bahasa aslinya adalah gymnaze. Sebuah kata perintah dari kata dasarnya itu gymnazo.
Gymnazo. Nah, dari sinilah kata gimnastik, gimnasium kita kenal. Kata nge-gym dari sini. Jadi latih di sini bukan sekedar kita bicara tentang ada soal kita kerjakan, ada latihan soal dari guru, bukan. Tetapi exercise, gimnastik ya, nge-gym, fitness. Jadi Paulus bilang, ayo fitness adalah dirimu. Ayo kamu fitness untuk beribadah. Nah, jadi teman-teman yang namanya fitness, yang namanya nge-gym, ini bukan sekedar, saya sekali datang ke nge-gym, udah pakai tas yang gede ya, Gold Gym atau Celebrity Fitness, pakai tas itu aksesorisnya, pakai celananya, sepatunya, kayaknya udah keren. Tapi pakai itu aja, pakai aksesoris itu saja tidak membuat teman-teman langsung jadi berotot badannya. Harus latihan, harus terus-menerus melakukannya, harus terus-menerus dikuatkan. Ada yang namanya kerja keras dan disiplin. Nggak bisa hanya sesekali. Jadi teman-teman jangan bayangkan teman-teman ya, misalnya ini satu ilustrasi yang saya dapat dari satu buku ya. Jangan harap teman-teman, kalau kita kerjaannya hanya biasa tiduran di sofa, nonton sambil ya makan popcorn atau keripik singkong atau kentang, terus kemudian tiba-tiba pintu rumah kalian diketok-ketok sama agen pencari bakat, agen pencari atlet untuk nanti diutus ya. Tiba-tiba dia ketok-ketok pintu dan bilang kepada kamu, selamat ya, kamu terpilih untuk mewakili negara kita untuk ikut Olimpiade. Mana mungkin? Orang jarak terjauh kita aja paling dari sofa ke kulkas. Mau berharap untuk Olimpiade apa teman-teman? Olimpiade makan mungkin ya. Nah, jadi teman-teman nggak bisa. Nggak bisa yang namanya kita itu ingin mendapatkan sesuatu itu hanya dengan sesekali aja. Hanya satu kali kemudian langsung semua beres. Atau hanya beberapa kali kemudian langsung bagus. Tidak. Ada kerja keras, ada disiplin. Ketika di luar sana ada kisah-kisah sukses orang-orang yang menginspirasi. Itu ada kerja keras. Ada kegagalan. Ada pengorbanan. Ada tangisan air mata. Tidak jarang ada juga ya darah yang keluar. Nah, seringkali kita hanya melihat kepada hasil akhirnya. Padahal di balik itu ada kerja keras dan disiplin. Kalau kamu pengen punya tubuh yang kuat, berotot, menarik, exercise, nge-gym, ada kerja keras, ada disiplin, pengulangan. Nah, tapi menariknya begini teman-teman. Untuk itu, kalau kita mau kembali kepada you are what you love, maka latihlah dirimu sedemikian rupa, paksalah dirimu sampai-sampai tidak terpaksa lagi untuk melakukannya. Paksa diri. Ini ya penekanan saya tentang latihlah dirimu. Gymnazi. Paksa diri. Awalnya males, tapi paksa. Coba sekali. Ulangi, coba lagi. Ulangi, tambah lagi frekuensinya, dan seterusnya. Sampai tidak terpaksa lagi. Di masa-masa pandemi ini banyak hal ya yang kita sudah mulai tinggalkan. Nah, untuk hal yang baik memang kita harus paksa diri. Sampai-sampai tidak terpaksa lagi. Sudah menjadi satu hal yang biasa buat kita. Nah, tetapi yang kedua adalah kata beribadah yang mau saya tekankan. Itu eusebeia dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya. Nah, jadi ini bukan sekedar bicara tentang Paulus mengajak Timotius, ayo olahraga, ke gym, bukan. Di gym, ya waktu itu gimnasium waktu itu penuh dengan kebejatan teman-teman ya. Karena di situ banyak kali orang-orang yang di gimnasium, ya totally naked. Ya, benar-benar telanjang bulat. Dan banyak kali di situ kebanyakan hanya pria. Dan sehingga homoseksualitas terjadi di sana. Sehingga Paulus bukan sedang mengajak Timotius, ayo ke gym, siap-siap kamu nanti disodomi. Bukan. Itu berbahaya di sana. Tempat maksiat di sana waktu itu. Ya semoga di tempat ya di zaman sekarang tidak ya, tidak seperti itu. Tetapi yang dimaksud oleh Paulus adalah latihlah dirimu beribadah. Ketika ada orang-orang yang ke gym di sana untuk mendapatkan kebugaran, meskipun ada juga bicara tentang bahwa konon katanya ini bicara juga tentang penyembahan terhadap dewa. Maksudnya begini, ketika ada risiko yang mereka akan tanggung di sana, yaitu homoseksualitas yang terjadi, mereka masih mau. Mereka masih tetap datang ke sana.
Nah, Paulus mengatakan, nah kalau begitu, sekarang mari kita coba arahkan itu bukan lagi ke sana. Tetapi latihlah dirimu untuk beribadah. Nge-gym untuk beribadah, terhadap beribadah. Nah, tetapi eusebeia di sini teman-teman, pengertiannya kira-kira begini. Makanya kalau di dalam tema kita hari ini adalah godliness. Jadi sebenarnya ayat 7 ini seperti tema kita hari ini. Exercise yourself toward godliness. Jadi beribadah di sini bukan sekedar bicara tentang kita rajin melakukan kegiatan keagamaan, rajin baca Alkitab saat teduh, bukan rajin kelompok kecil, bukan sekedar ya, bukan sekedar itu. Bukan sekedar rajin ikut persekutuan Jumat. Tetapi kesalehan. Latihlah dirimu untuk menjadi orang yang saleh. Latihlah dirimu untuk menjadi orang yang taat dan setia kepada Allah. Itu maksudnya. Kenapa? Karena banyak juga kok orang-orang munafik di luar sana yang kayaknya rajin beragama, rajin melakukan kegiatan agama sampai mabok agama, tapi hidupnya jahat, curang, licik, korupsi di mana-mana. Tidak jarang aktivis-aktivis keagamaan mereka melakukan praktik-praktik korupsi, perzinahan, percabulan. Bukan itu. Bukan itu yang menjadi penekanannya. Tetapi maksud begini, ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, dan itu kita lakukan dengan rajin, biarlah itu membuat kita makin taat dan setia kepada Allah. Itulah godliness yang dimaksud. Semakin taat kepada Allah, semakin menyerupai Kristus. Nah, teman-teman, itulah yang mau menjadi penekanan kita hari ini. Latihlah dirimu untuk menjadi orang yang saleh, untuk makin taat dan setia kepada Allah. Nah, memang ini nggak gampang, teman-teman. Kenapa? Ini satu hal yang saya dapat dari satu kawan yang dia rajin nge-gym ya. Dia bilang begini, kalau kamu ingin punya otot-otot yang berbentuk, sebenarnya ototmu untuk bisa punya misalnya body seperti ini ya, untuk kamu punya otot yang berbentuk, sebenarnya olahraga, nge-gym, kalau mau benar-benar nge-gym ya, itu tujuannya adalah untuk kita merobek otot. Merobek otot, otot lamanya itu dirobek, sehingga nanti akan muncul otot yang baru, yang lebih kuat, yang lebih berbentuk, dan seterusnya, yang lebih kencang, dan seterusnya. Nah, untuk merobek otot itu, maka kita harus melakukan hal-hal yang membuat otot lama kita itu bekerja keras sampai robek. Meskipun nggak robek, terus langsung muncul ya, muncrat ya darah dan keluar-keluar. Wah gitu kita nanti berdarah-darah di gym ya. Bukan begitu. Tapi maksud begini, ketika kita melakukan olahraga, aktivitas fisik berulang-ulang, itu kita sedang secara perlahan-lahan merobek otot lama kita. Nah kadang-kadang begini yang terjadi, ini cerita dari teman saya. Waktu kita lagi olahraga, melakukan aktivitas yang sama berulang-ulang. Lama-lama kita merasa, aduh capek nih. Kayaknya stop deh. Nah, justru dia bilang begini, di titik ketika kamu merasa kamu paling capek dan pengen nyerah, itu sebenarnya titik di mana sebentar lagi otot itu akan robek dan akan muncul otot yang baru. Jadi justru jangan nyerah. Jangan berhenti dan nggak lakukan lagi. Nah, jadi teman-teman, artinya ini adalah satu kerja keras. Ini bicara tentang pengorbanan. Ini bicara tentang disiplin. Nah, pertanyaannya teman-teman, untuk kita mau merobek otot dan seterusnya ya, itu nggak gampang. Nah, sekarang kita bayangkan kembali dengan teks kita hari ini. Kenapa? Karena kalau dari ayat 11 sampai 16, ini saya percepat saja ya. Di situ teman-teman kita dalam bahasa Indonesia ada berkali-kali kata perintah di situ disebutkan ya berkaitan dengan ayat sesudah tadi. Ayat 11, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Ayat 13, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang tadi diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri, dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau.
Nah, teman-teman dari ayat-ayat ini ada begitu banyak perintah yang disampaikan. Jadi ini bukan bicara tentang you are what you love. Bicara tentang you are what you love, you are what you like, apa yang kamu suka. Itu berkaitan dengan mood kamu, emosi kamu. Kalau lagi seneng, jalankan. Kalau lagi nggak seneng, ya udah tinggalkan. Ini bukan bicara tentang itu. Ini bicara tentang meskipun kamu nggak suka, lakukan. Jadi Timotius diminta untuk memberitakan, mengajarkan. Di ayat 12 juga ini bicara tentang ya muda di sini bukan muda ukuran teman-teman ya, masih 17-18 tahun, bukan. Ini muda untuk ukuran pemimpin gereja waktu itu. Sehingga kisaran umur 30-40 itu masih dikatakan muda. Karena usia untuk orang bisa masuk militer itu sekitar 30 atau 40 tahun. Nah, usia 50 tahun lah itu yang kira-kira lebih matang dianggapnya untuk menjadi pemimpin gereja, memimpin umat atau komunitas. Nah, Timotius belum cukup umur. Bukan berarti dia umur 17 tahun, tetapi belum sampai 50 tahun, sehingga masih dianggap muda. Nah, tetapi Paulus mengatakan di tengah-tengah kamu yang masih punya potensi diremehkan karena usiamu, jadilah teladan. Baik dalam hal perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian, dan seterusnya. Diminta untuk bertekun dalam membaca kitab suci. Maksudnya kalau seorang pemimpin itu, seorang pengajar itu nggak mau belajar lagi, kamu akan mundur. Kamu nggak bisa memberikan apa yang kamu nggak punya. Dan ini juga seruan buat saya, teman-teman. Kamu nggak akan bisa berkhotbah, membagikan firman Tuhan kalau kamu sendiri nggak pernah belajar lagi. Merasa cukup dengan apa yang ada. Dan seterusnya. Jadi teman-teman ini bicara tentang kerja keras. Lakukan, perintah. Nah, teman-teman, ini kan berarti melawan dari kecenderungan kita. You are what you love, dan yang kita cintai adalah hal-hal yang bukan seperti ini. Nah, kalau gitu teman-teman, apa rahasianya? Apa rahasia untuk kita kemudian melawan hal-hal yang tidak sesuai dengan selera kita? Dan itu menuntut kerja keras. Apa rahasianya, teman-teman? Rahasianya untuk disiplin. Rahasia untuk bersedia berkorban. Kalau tadi bicara tentang nge-gym secara fisik, apa rahasia untuk kita mau diet makanan, mau olahraga berkali-kali, ketika mungkin kita masih bisa melakukan hal yang lain yang menyenangkan. Apa rahasianya? Nah, pada akhirnya simpulannya adalah ini. Ini rahasianya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Nah, jadi dalam hal ini Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-8, latihan badani, exercise di gym itu memang berguna, membuat kita lebih sehat, penampilan lebih menarik, meskipun tadi ya ada bahaya tadi juga ya tentang homoseksualitas, dan itu orang kejar. Nah, Paulus katakan, godliness, exercising godliness, itu bukan hanya untuk di hidup kita sekarang, tapi yang akan kita dapat itu berguna untuk nanti juga di yang akan datang. Dan exercise inilah yang membuat kita bisa melakukan ayat 11 sampai 16 itu. Dan kemudian ayat 10 mengatakan bahwa ketika kita berjerih lelah dan berjuang, dan ini berjuang untuk exercising godliness, itu bicara tentang hal yang kekal, teman-teman. Bicara tentang yang kita dapat itu hal yang kekal, bukan yang sementara. Orang di luar sana begitu bersedia capek-capek mendapatkan sesuatu yang menurut mereka menyenangkan, tetapi ternyata sifatnya sementara. Bisa hilang, bisa rusak. Sedangkan Paulus mengatakan, ketika engkau exercising godliness, itu bernilai kekal. Itu bersifat kekal. Nggak sementara. Kalau perhatian kita hanya ditujukan kepada apa yang ada di dunia, kita akan menjadi orang paling malang di dunia. Kita akan mudah menyerah dalam banyak hal. Baik itu dalam kuliah, bekerja, berumah tangga. Banyak perceraian terjadi karena apa? Itu tadi. Hanya memikirkan tentang konflik antar pasangan, godaan dari luar, dan seterusnya. Kekecewaan akar pahit. Tapi mari lihat kepada hal yang melampaui hidup di dalam dunia ini, tetap juga hidup yang akan datang. Sorga. Perkara-perkara yang kekal.
upah yang bersifat kekal. Pikirkanlah hal itu, arahkan hatimu kepadanya. Sehingga teman-teman, apa sih rahasia yang membuat kita bersedia untuk exercise? Baik itu exercise untuk fisik ataupun exercise godliness. Jawabannya adalah value. Seberapa berharga hal itu buat kamu? Ketika itu berharga, kamu akan bersedia untuk paksa diri. Orang-orang yang malas-malas itu, ketika mereka kemudian mengalami tekanan penderitaan di jelang kematian, baru sadar, wah ya, waktu itu berharga buat saya. Kesehatan itu berharga buat saya. Barulah mereka bertobat, tanda kutip. Value. Nah, pertanyaan buat kita sekarang, seberapa berharga godliness buat kita? Seberapa berharga hidup yang diarahkan kepada Allah itu buat kita? Seberapa berharga firman Tuhan buat kita? Seberapa berharga hal-hal yang bersifat keagamaan tadi buat kita? Bukan maksud saya untuk kembali menjadi orang yang hanya religius saja. Tetapi itu adalah sarana-sarana untuk kita bisa semakin setia dan taat kepada Allah. Dan itu akan berdampak dalam studi pekerjaan rumah tangga kita. Seberapa berharga Allah buat kita? Pantaskah dia mendapatkan jerih lelah kerja keras kedisiplinannya? Pantaskah dia mendapatkan pengorbanan? Dia sudah melakukan yang terbaik untuk kita. Kristus telah mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya untuk kita. Karena kita berharga di matanya. Tinggal pertanyaan, seberapa berharga dia bagi kita? Apakah dia menyenangkan hatinya, menaatinya, itu menjadi hal yang berharga buat kita. Sehingga kita bersedia untuk kerja keras, mengimpikan itu siang dan malam. Nah, sebagai penutup, saya ajak kita untuk lihat satu video klip dari Larva ya. Ya, teman-teman, mungkin video tadi menarik dan lucu ya buat kita. Tapi ketika saya nonton itu, saya mulai berpikir, apa sih yang dikejar oleh si Brown itu? Dia mengejar kotoran. Dia lakukan itu terus-menerus berulang-ulang. Padahal itu begitu menyakitkan buat dia karena apa? Gagal terus, lakukan lagi, ketusuk lagi pantatnya dan seterusnya. Demi mengejar kotoran. Tapi dia bersedia lakukan itu terus-menerus sampai tua. Tinggal pertanyaan buat kita sekarang. Apa yang kita sedang kejar selama ini? Apakah kita mau kejar itu sampai tua? Pantaskah hal itu kita kejar sampai tua, sampai mati? Tanyakan kepada diri kita, apa yang menjadi kerinduan kita yang kita ingin dapatkan? Yang kita kejar siang dan malam. Dan kita bersedia untuk bekerja keras untuk itu sampai mati. Apakah itu berharga?
Apakah itu pantas? Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, tolong setiap kami untuk bertanya dengan jujur, apakah hal yang selama ini kami kejar-kejar siang dan malam, bersedia untuk kerja keras, lakukan itu berulang-ulang, dan bahkan mungkin kami mengatakan itulah hal yang menyenangkan dan membahagiakan buat kami. Tetapi apakah ternyata dalam terang firman-Mu, itu hanyalah sebuah kotoran yang hanya menggerogoti dan merusak hidup kami. Bukan menjadi hal yang ternyata membahagiakan kami. Kebahagiaan yang palsu. Kebahagiaan yang sementara. Tolong kami ya Tuhan. Melalui firman-Mu hari ini di usia kami yang masih muda ini. Untuk tidak menyia-nyiakan lagi waktu hidup kami dengan mengejar-ngejar hal-hal yang tidak pantas, yang tidak bernilai. Hanya seperti kotoran. Yang tidak perlu kami kejar. Kami bisa tunda, kami bisa singkirkan. Demi hal yang berharga. Yaitu Engkau. Tolong kami. Berkatilah PUFTUI agar melaluinya kami semakin ditolong untuk exercise godliness. Dan itu akan berdampak di dalam perkuliahan kami. Menjadi orang lebih serius dan bersukacita dalam berkuliah. Dan ketika bekerja menjadi orang yang jujur, bekerja keras. Dan di dalam rumah tangga menjadi orang yang penuh kasih di tengah-tengah berbagai dinamika, tantangan, konflik yang ada. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya serahkan kembali kepada MC. Silakan. Ya, baik. Baik. Terima kasih untuk firman-Nya, Bang Abe. Ya, jadi benar sekali yang sudah disampaikan tadi oleh Bang Abe, teman-teman, bahwa kita harus selalu ingat bahwa mungkin pola pikir duniawi yang kita temukan di dunia ini, semua yang kita kejar-kejar setiap hari, semua yang ingin kita dapatkan, semua yang kita pikir itu memuaskan kita, tetapi itu semua belum tentu sesuai dengan firman yang Tuhan ajarkan pada kita. Oleh karena itu, kita harus selalu bertekun dalam firman-Nya dan juga melatih diri kita. Bukan hanya sekedar menerima firman itu tersebut, melainkan juga mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan memang benar, walaupun terkadang hidup sesuai dengan firman itu memang berat, tapi kita harus selalu ingat bahwa jika kita selalu bertekun dalamnya dan memegang iman yang teguh pada setiap ajarannya, maka Allah akan selalu menguatkan kita, sehingga kita tidak mudah tergoda oleh tindakan-tindakan duniawi. Oleh karena itu, untuk merespon firman kita yang hari ini, mari kita berkomitmen bersama-sama untuk terus bertekun dalam firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Bagaikan Bejana.
Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kepada pendoa syafaat, Matthew, saya persilakan. Oke, baik. Bang Abe dan teman-teman semua, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami pada Jumat siang hari ini. Pertama-tama, kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah POJ yang dapat berlangsung setelah 2 pekan UTS yang sudah berakhir. Kami ingin berdoa juga agar apa yang kami kerjakan dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan bermanfaat bagi kehidupan kami masing-masing ke depannya. Kemudian kami juga bersyukur untuk para pelayan yang dapat melayani dalam POJ hari ini, mulai dari pembicara, MC, pemusik, slider, dan juga pewarta. Kiranya Allah yang terus memberkati dalam pelayanan mereka, studi, pekerjaan, dan kehidupan pribadi mereka masing-masing. Untuk pertama-tama, kami berdoa juga untuk program kerja beasiswa Bakti Asa UI dari Kesmabem UI akan mengadakan acara summit atau puncak untuk mengumumkan penerima beasiswa dan akhir dari seluruh rangkaian acara yang sudah berjalan dari bulan Juli sampai bulan Oktober ini. Teman-teman, marilah kita berdoa, doakan pokok doa ini. Kemudian BMKG telah memprediksikan bahwa akan terjadi fenomena La Nina di Indonesia terhitung mulai Oktober 2021 hingga Februari 2022 akibat iklim dan musim hujan. Kami berdoa bagi para pemerintah setempat agar dapat mempersiapkan untuk melakukan langkah pencegahan dan mitigasi terkait potensi peningkatan bencana banjir. Kami juga berdoa agar masyarakat setempat juga turut serta dalam langkah pencegahan bencana. Marilah kita doakan pokok doa ini, teman-teman. Kemudian telah terjadi juga insiden tenggelamnya kapal motor Liberty 1 di perairan utara Pulau Bali. Sejauh ini tim SAR masih dalam upaya pencarian korban-korban, adapun 6 korban yang selamat, akan tetapi masih ada 9 orang yang dalam upaya pencarian. Marilah kita berdoa agar tim SAR dapat segera menemukan mereka dan mengembalikan mereka ke keluarga mereka masing-masing. Marilah kita berdoa pokok doa ini, teman-teman. Demikianlah doa-doa dan harapan kami ya Tuhan. Banyak sekali doa dan harapan dari masing-masing kami yang tidak terucap. Tuhanlah yang mengetahui isi hati dari masing-masing kami. Sempurnakanlah doa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Ya. Baik, kita sudah mencapai penghujung dari ibadah ini, dan kita akan menutup ibadah ini juga dalam doa. Jadi kepada Bang Abe, saya persilakan untuk memimpin kita semua dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih kalau kami bisa mengikuti persekutuan Jumat pada hari ini. Meteraikan firman-Mu, mampukan kami menerapkannya untuk exercise godliness di dalam kehidupan kami. Bukan semata-mata karena kami orang-orang yang beragama, melakukan aktivitas agamawi kami. Tetapi karena kami
melihat hal-hal yang begitu indah bernilai kekal yang ada di dalam godliness yang tersedia bagi kami. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap kami yang Tuhan pakai. Biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dan Tuhan yang memberkati hidup kami. Dan kalau sebentar lagi kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing, satu hal yang kami mohon. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami senantiasa. Mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, baik. Terima kasih Bang Abe. Dan sekarang selanjutnya kita akan mendengar warta jemaat untuk minggu ini. Jadi kepada pewarta saya persilakan. Materi Jumat teman-teman, aku akan memberikan materi jemaat untuk ibadah kita pada hari ini. Next. Kita akan apresiasi dulu teman-teman pelayan yang sudah melayani pada hari ini. Yang pertama pembicaranya ada Bang Abraham Tunapa, untuk MC ada Jeremy dari DTK 19, singer ada Yohana Gracia dari DTK 19, pemusiknya ada Yosef Dimas DTK 20, slider ada Nicholas Barun DTK 20, pewarta saya sendiri Simon Nikun dari DTK 19, dan pendosia ada Matthew Sirait dari DTK 20. Terima kasih untuk pelayanannya untuk minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Next. Berikut merupakan list jemaat yang ulang tahun dari tanggal 15 sampai 29 Oktober. Untuk 2019 ada Lawrence dari DTE, Lavina dari DTI, Nathanael dari DTM, Lady Loren dari DTI, dan DTK dari Odelia. Selanjutnya untuk tahun 2020 ada Jose Rico dari DTSL, Kristi Ibora dari DTK, Fioni dari DTE, dan juga Jessica dari DTS. Untuk angkatan 18 ada Lawrence dari DTE, Lavina dari DTI, Nathanael dari DTM, Lady dari DTI, dan juga Odelia dari DTK. Untuk 2017 ada Kak Titani dari DTI, Kak Reo dari DTMM, Kak Ales dari DTM, Kak Uci dari DTK, dan Kak Catherine dari DTK. Selamat ulang tahun bagi semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Next. Berikut merupakan info kegiatan untuk minggu depan akan dilaksanakan persekutuan doa pada tanggal 5 November tahun 2021. Seperti biasa untuk ibadah akan dilaksanakan jam 11.40 minggu depan. Mohon kehadirannya ya teman-teman. Next. Teman-teman boleh follow untuk medsos dari PWFTUI, untuk lain Linktree, PO, Gmail, Instagram, dan juga YouTube. Teman-teman jangan lupa untuk follow semua medsos kita untuk tidak lupa ketinggalan untuk semua info kita. Next. Nah, have a blessed week teman-teman semua. Selamat hari Jumat. Nah, sekian dari warta pada minggu ini. Selamat hari Jumat semuanya. Ya, selamat hari Jumat semuanya. Ibadah hari ini sudah selesai, jadi kalian boleh melanjutkan kegiatan masing-masing. Semoga terus diberkati Tuhan memberkati semuanya. Dan selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat semua.